Selamat Paskah, Oma, Opa, Eyang, Opung sekalian. Kita merayakan, mensyukuri bahwa hari ini kita bersama-sama merayakan Paskah. Seperti yang pemazmur katakan, bahwa hati kita bersukacita dan jiwa kita bersorak-sorai. Bahkan tubuh kita akan diam dengan tentram. Sebab Tuhan tidak menyerahkan kita ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusnya melihat kebinasaan. Tuhan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan di hadapan Tuhan. Ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Demikian firman Tuhan di dalam Mazmur 16 ayat 9 sampai dengan 11. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Bapak Ibu, Oma, Opa, Eyang, Opung. Saat kita kecil, dulu kita mungkin tidak mengerti dan tidak mau mengalami sentuhan Tuhan dalam kehidupan kita. Seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia, kita memahami bahwa Tuhan punya cara untuk mengetuk hati kita dan membuka jalan bagi kita. Ada banyak waktu di mana kita mengabaikan Tuhan. Ada waktu di mana Tuhan membawa kita kembali untuk memahami jalan-jalan yang selama ini tidak tersalahkan. Hidup kita bagaikan burung yang terkurung dalam sangkar hingga mati. Ia merindukan kebebasan dan kemerdekaan. Hingga akhirnya kematian dan kebangkitannya membebaskan kita yang tidak percaya menjadi percaya, yang angkuh menjadi rendah hati, yang hancur dipulihkan, yang sendiri dan sepi menjadi penuh sukacita, hidup bersama Kristus. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sujud dalam kerendahan hati dan berserah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah Paskah Komisi Usia Lanjut GKI Palsi Gunung pada hari ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami sampai pada pagi hari ini. Tuhan, hadirlah di dalam ibadah ini. Tuhan, suci kuduskan kami semua, urapi agar kami tetap layak memuliakan Engkau Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memasuki ibadah. Pendeta yang melayani biarlah Tuhan jamah berkati dan kami boleh bersyukur terus memuliakan Engkau Tuhan. Dalam kasih Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang bangkit, kami berdoa. Amin.
makin kami nantikan bertemu. Benar-benarlah hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Bapak, Ibu, Oma, Opa, Eyang Kakung, Eyang Putri, semuanya yang ada di sini, kita bersyukur hari ini dipanggil untuk menghayati kemenangan iman kita karena Yesus sudah bangkit. Untuk itu kita akan merenungkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk menemukan makna dari kebangkitan Yesus untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau bangkit. Dan melalui kebangkitan-Mu, kami mendapatkan pengharapan. Kami turut dalam kebangkitan-Mu. Maka, dalam iman pada Yesus Kristus, kami mau merenungkan sabda-Mu. Bagaimana kami hidup dalam kebangkitan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus dalam Lukas 20 ayat 27 sampai 40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya.
Bapak, Ibu, Opa, Oma, Eyang Kakung, Eyang Putri, semuanya, selamat Paskah. Kita bergembira karena Paskah mengingatkan kita tentang hidup berpengharapan dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Eyang Kakung, Eyang Putri, dalam pengakuan iman, dan kita sering mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita mengucapkan dengan lantang, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ayo, ingatkan pengakuan iman ini? Ya, pengakuan iman rasuli. Di dalamnya kita mengucapkan salah satunya, aku percaya kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari kita coba hayati lagi. Ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita mengatakan, aku percaya pada kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Apa yang kita maknai? Apa yang kita hayati, apa yang kita yakini dari pengakuan itu. Kita akan mencoba merenungkan. Jika setiap hari Minggu kita mengucapkan dengan lantang, aku percaya. Tentu saja, pengakuan itu memiliki makna buat kita. Pengakuan itu memiliki kekuatan untuk kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus Yesus. Aku percaya kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Suatu kali dalam sebuah diskusi di kelompok pemahaman Alkitab, ada sebuah pertanyaan tentang hal ini. Apa yang dihayati oleh saudara-saudara terkait dengan pengakuan aku percaya kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal? Ada beberapa jawaban, dan itu merupakan kesaksian-kesaksian dari peserta pemahaman Alkitab. Ada yang mengatakan begini, ketika saya mengucapkan pengakuan iman rasuli dan mengatakan aku percaya kebangkitan orang mati, aku percaya hidup yang kekal, hal itu menjadikan saya punya keberanian untuk menjalani hidup. Ya, keberanian untuk menjalani hidup. Dan seringkali kita akan menyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Kita semua memiliki anugerah Allah berupa hidup. Dan terkadang dalam hidup ini kita takut untuk menjalaninya. Ya Pak, saya takut menjalaninya karena hidup itu kok rasanya penuh dengan tantangan. Saya takut menjalani hidup karena tambah umur ternyata tidak semakin gampang. Hidup ini penuh dengan aneka rupa pergumulan. Ada banyak pergumulan, ada banyak permasalahan, dan karena itu banyak orang takut menghadapi hidup. Tetapi saudara kita ini mengatakan, saat saya mengucapkan pengakuan iman rasuli, aku percaya pada kebangkitan orang mati, saya punya keyakinan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kira-kira kita masih ingat yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22? Ya, Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kita bersyukur melalui
firman yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ini, kita diingatkan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka aku harus menghasilkan buah. Apa arti hidup adalah Kristus itu? Hidup adalah Kristus berarti sehari-hari setiap saat kita mengalami Kristus. Dalam suka maupun duka, Kristus ada bersama kita. Ketika kita dalam kelemahan fisik, Kristus bersama kita. Dan kita baru saja menghayati penderitaan, kematian Tuhan Yesus. Itu artinya Ia turut dalam penderitaan kita. Jadi, Bapak Ibu, Opa Oma, Eyang Kakung, Eyang Putri, hidup adalah Kristus berarti dalam segala keadaan Kristus ada dalam hidup kita. Kalau Kristus ada dalam hidup kita, kita percaya dalam segala hal kita direngkuh, kita dipeluk, kita digendong, dituntun, diarahkan oleh Tuhan. Dalam segala keadaan Ia menyatu dengan kita. Dan mati adalah keuntungan. Karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ia ada dalam seluruh laku kita, baik hidup maupun mati. Dia bersama dengan kita. Puji Tuhan. Ini sebuah berita gembira buat kita semua. Kita ada dalam Kristus, dan karena itu selagi hayat masih dikandung badan, Rasul Paulus mengatakan, jika aku hidup maka aku harus menghasilkan buah, harus menjadi berkat. Selagi aku masih ada, aku harus menjadi berkat. Menjadi berkat itu artinya bagaimana dan seperti apa? Mungkin ada yang mengatakan, aduh, saya sudah tua, bagaimana mungkin saya menjadi berkat? Bagaimana saya bisa menjadi berkat? Karena keadaan saya seperti ini, saya sudah tidak bisa kemana-mana. Tunggu dulu. Untuk menjadi berkat, kita bisa melakukannya dimanapun dan kapanpun. Contohnya apa? 1. Dengan cara menjadi pendoa. Dari rumah kita, pagi, petang, siang, malam, kita bisa mendoakan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi. Itu menjadi berkat. Nih, ada seorang oma yang berkata, saya sadar umur saya makin bertambah, kekuatan saya makin berkurang, dan saya seringkali kalau ngomong diulang-ulang. Sudah saya sampaikan, diulangi lagi, sampai anak saya, cucu saya mengatakan, sudah oma, itu sudah disampaikan oma 3 kali dalam sehari. Di situ saya mau belajar. Saya mau menjadi berkat dengan cara tetap menjaga kesadaran saya. Supaya tidak mengulang-ulang apa yang saya sampaikan. Bahwa masih kadang-kadang kilaf, ya maaf, maklum saja. Karena sudah faktor usia. Maklum, mohon maaf. Itulah gambaran menjadi berkat. Aku percaya pada kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal, mengajak kita berani untuk hidup. Baik hidup maupun mati kita, semua milik Tuhan. Dan ada seorang yang mengatakan, dengan begitu saya siap kapanpun dipanggil oleh Tuhan. Aku tidak takut berbicara tentang kematian, karena Kristus ada dalam hidup maupun matiku. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam sebuah PA yang sama, ada seorang peserta yang bersaksi
Percaya pada kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal itu artinya percaya pada Tuhan Yesus yang berfirman dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 38. Kita lihat lagi. Injil Lukas pasal 20 ayat 38 ketika Tuhan Yesus mengatakan, Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Wah, ini luar biasa. Puji Tuhan. Kita beriman kepada Allah yang hidup, bukan Allah orang mati. Dan Injil Lukas menyampaikan artinya buat kita. Apa arti Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup? Itu artinya dari mulanya sampai selamanya Allah kita adalah Allah kehidupan. Dan dicontohkan di sini peristiwa Musa. Kita ingat ya peristiwa Musa, ketika Musa berada di padang gurun, kemudian ada semak yang menyala, namun semak itu tidak terbakar. Ia mendengar suara Tuhan yang berkata, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jika pada saat itu Tuhan berkata pada Musa, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu artinya Dia adalah Allah yang beserta dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham, Ishak, dan Yakub tidak mati, hidup kekal. Dengan kata lain begitu, Abraham, Ishak, Yakub tidak mati. Karena apa? Karena Allah beserta dia. Allah yang beserta dia adalah Allah yang merengkuh kehidupan mereka, karena mereka terikat dalam janji Allah. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Eyang Kakung, Eyang Putri, kita semua juga adalah orang-orang yang masuk dalam janji Allah. Orang-orang yang masuk dalam janji Allah, berada dalam janji Allah, berarti orang-orang yang mendapatkan janji seperti Allah telah menyatakan janji kepada Abraham. Allah menyertai, Allah memberkati, Allah bersama kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, nah besok kalau kita sudah mati, terus berada dalam kemuliaan surgawi, keadaan kita bagaimana? Bapak, Ibu, Opa, Oma, Eyang Kakung, Eyang Putri, Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 34 sampai 36. Pada waktu itu ada beberapa orang Saduki bertanya pada Tuhan Yesus tentang kebangkitan, karena mereka tidak percaya pada kebangkitan. Besok itu seperti apa? Apakah sama seperti manusia di dunia yang kawin dan mengawinkan? Tuhan Yesus berkata, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang tidak dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Apa artinya yang dikatakan Tuhan Yesus buat kita? Di sini kita tahu bahwa dalam kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan cara hidup yang baru. Mereka yang dibangkitkan adalah orang-orang yang hidupnya diubah oleh Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan berkata mereka tidak lagi kawin dan dikawinkan, mereka dalam
kebaruan sebagaimana kehendak Allah. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Kita bersyukur besok dalam kebangkitan kita mengalami kemuliaan menjadi anak-anak Allah. Digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti malaikat-malaikat. Dan ini menjadi semangat buat kita. Beriman pada Yesus berarti beriman pada Allah yang bangkit. Bukan Allah yang mati. Dan bersama Allah yang hidup itu, kita akan menyusuri kehidupan sehari-hari. Hidup kita harus dijalani. Pagi, petang, siang, malam, kembali pagi lagi harus dijalani. Dan untuk menjalaninya, saya mengajak kita untuk minum obat setiap hari. Loh, obat apa? Tenang, saya bukan dokter yang memberi resep. Obat di sini bukan obat-obatan yang diminum seperti kalau kita sakit kepala, punggung, pegel-pegel atau sakit yang lain, bukan. Obat di sini merupakan singkatan. Nah, ini singkatan untuk kita semua menjalani hidup sehari-hari berdasarkan firman Tuhan. Obat singkatannya apa? Yang pertama, O. O itu artinya optimis. Optimis bahwa hidup kita punya pengharapan, ada harapan setiap hari. Orang yang optimis itu akan selalu siap menghadapi banyak hal dan tidak mudah menjadi putus asa, tidak mudah lelah. Ia akan selalu memiliki kekuatan baru. Dan kalau kita menjadi orang yang optimis, anak cucu kita pasti akan terinspirasi. Oh iya, papiku, opaku, eyang kakungku itu orang yang semangat loh, optimis loh, maka aku harus ikut semangat. O-nya optimis. B, jadi obat itu kan huruf pertama O, huruf kedua B. B itu bersyukur. Bersyukur setiap hari. Kita bangun tidur, kita katakan bersyukur pada Tuhan, hari ini kembali merasakan hari baru. Puji Tuhan. Bersyukur itu artinya juga selalu memikirkan yang positif. Positif. Kalau ada sesuatu, pikirkan dengan cara yang positif. Cari hal terbaik dari setiap keadaan, seburuk apapun itu. Bersyukur. Dan kita bisa mewujudkan dengan nyanyian. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Kita melihat, kita mengalami Allah yang hidup. A-nya itu aktif. Yo, kita harus menghindari mager. Mager itu kalau bahasa cucu-cucu kita itu males gerak. Nah, ini dia. Mager, males gerak itu membuat kita kehilangan spirit. Bangun tidur, ada hal yang kita kerjakan. Kita berdoa, kita membaca Alkitab, kita merenungkan, kita membersihkan rumah, kita masak bagi yang masih bisa masak. Kita nikmati hari-hari kita. Kalau kita aktif, kita akan bergerak mendayagunakan apa yang ada, sehingga pikiran kita, tubuh kita, hidup kita terus-menerus digerakkan dan berdaya. Aktif. T-nya apa? Bisa ditebak T-nya apa? O-nya optimis, B-nya bersyukur, A aktif, T ya taat. Kita taat. Taat kepada Allah.
Allah yang memberikan semangat baru, Allah yang menyelamatkan, Allah yang mendampingi. Taat pada apa yang disepakati bersama, itu aturan. Taat kepada petunjuk-petunjuk yang baik. Kalau kita misalnya berobat pada dokter dan diminta untuk minum obat yang sesuai resep, kita taat. Mengikuti protokol kesehatan, kita taat. Kita mewujudkan hal baik. Maka ada orang mengatakan, kalau kita taat akan selamat. Karena apa? Karena mengikuti hal-hal baik yang ditunjukkan buat kita. Obat, optimis, bersyukur, aktif, taat. Itu sebagai tindakan-tindakan kita hidup dalam kasih Allah. Karena Ia adalah Allah yang hidup. Maka hidup kita bersama dengan anugerah Allah, karena hidup dan bangkit kita bersama Kristus. Selamat Paskah, selamat hidup dan bangkit bersama Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, mari kita bersaat hening. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Saat hening cukup. Ia menang atas
Bapak Ibu, Opa Oma, Eyang Kakong, Eyang Putri, bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena beriman kepada Allah yang hidup. Maka kami hidup dan bangkit bersama Kristus. Di sini kami meneguhkan iman kami kepadamu dan merindukan hidup sehari-hari dipenuhi dengan sikap optimis, penuh syukur, tetap aktif dan taat menjalankan perintah-Mu. Diberkatilah gereja kami GKI Palsi Gunung, diberkatilah setiap pribadi yang melayani Tuhan melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Demikian juga dengan Komisi Usia Lanjut, di mana dalam kebersamaan kami menggumulkan, kami merenungkan, kami menghayati cinta kasih Allah. Diberkatilah Komisi Usia Lanjut GKI Palsi Gunung, dan kami sebagai pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya, baik para pengurus maupun semua anggota Komisi Usia Lanjut, diberkati oleh Tuhan dengan kehidupan yang senantiasa optimis, hidup yang penuh syukur, tetap aktif dan taat menjalankan perintah-Mu. Kami doakan untuk saudara kami yang saat ini dalam keadaan fisik lemah karena sakit. Semoga mereka mendapatkan peneguhan, pemulihan, kesembuhan karena cinta kasih-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini bergumul dengan pergumulan-pergumulan sehari-hari. Diberkatilah pergumulan-pergumulan itu sehingga mereka tetap mengandalkan Tuhan yang adalah Sang Pemelihara kehidupan dan Juru Selamat. Kami doakan setiap pergumulan kami dan kami percaya Tuhan beserta kami. Kami doakan hidup bersama dengan masyarakat. Semoga kami semua saling mendukung satu sama lain, saling mendoakan dan memperhatikan untuk hidup bersama di tengah masyarakat menjadi lebih baik. Demikian pula dengan perdamaian dunia. Kami doakan semoga perdamaian dunia terwujud melalui hati yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan untuk perayaan Paskah Komisi Usia Lanjut GKI Palsi Gunung ini. Semoga kami merasakan berkat penyertaan-Mu melalui firman, melalui puji-pujian, melalui doa-doa, melalui kebersamaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa seperti yang Tuhan ajarkan pada kami. Sampai
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening bank atau diserahkan ke kantor gereja, atau dapat menghubungi penatua di mana Bapak Ibu Saudara tinggal. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita adalah dari Amsal 11 ayat 25 yang berkata demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita mempersembahkan persembahan kita. Tuhan Allah, Bapa di sorga, kami ucap syukur, terima kasih. Kami sudah boleh dikuatkan oleh karena firman Tuhan yang pada pagi hari ini boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta Wisnu Sabto Nugroho. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersyukur atasnya ya Bapa, sehingga kami boleh mempersembahkan sebagian kecil dari berkat karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau sendiri yang menguduskannya ya Bapa, menjadi berkat bagi setiap kami dan juga bagi kul atau usia lanjut ini ya Bapa yang sudah terprogram dengan baik. Dan kiranya Engkau berkati akan gereja kami dan juga Tuhan berkati akan saudara-saudara kami yang akan mengelolanya. Terima kasih Bapa, inilah syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan semua yang dikasihi Tuhan. Tuhan mati untuk kita. Tuhan bangkit untuk kita. Kebangkitannya melepaskan kita dari semua belenggu dosa. Kebangkitannya membuka pintu bagi setiap orang yang percaya. Kini saatnya kita pun berharap dan bangkit bagi Kristus. Saatnya kita terus berkarya bagi Kristus dengan segenap kekuatan kita. Di tengah-tengah hiruk pikuk usia senja,
namun kebangkitannya pun membangkitkan kita. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, hiduplah sambil menghayati kehidupan Kristus. Bangkitlah karena kebangkitan Tuhan menyalakan semangat kehidupan. Dengan pertolongan Tuhan, kami siap menghayati, meneladani, dan hidup bersama Kristus, serta bangkit bersama Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan penyertaan Roh Kudus bersama kita untuk mengalami kebangkitan Kristus yang kasih-Nya kekal sekarang sampai selama-lamanya, karena kita semua dalam rengkuan kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.